Tahukah Anda bahwa sistem pencernaan lansia mengalami penurunan fungsi hingga 40% dibandingkan saat usia muda? Ini bukan masalah sepele. Kesulitan mencerna makanan bisa menyebabkan malnutrisi yang menurut penelitian Journal of Gerontology tahun 2023 dialami oleh lebih dari 30% lansia di atas 65 tahun. Yang mengkhawatirkan, banyak lansia justru menghindari sayuran karena takut mengalami gangguan pencernaan, seperti kembung, perut tidak nyaman, atau diare. Padahal, sayuran adalah sumber serat, vitamin, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga imunitas dan fungsi organ tubuh di usia senja. Di video ini, Klinik 62 akan membahas 9 jenis sayuran yang mudah dicerna dan sangat bermanfaat untuk lansia. Semua rekomendasi ini berdasarkan penelitian ilmiah terkini, bukan sekadar mitos atau kata orang. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar sayuran apa yang paling sering dikonsumsi oleh orang tua atau kakek nenek Anda di rumah. Ini akan membantu kita semua berbagi pengalaman dan solusi untuk masalah pencernaan lansia. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terpercaya lainnya. Wortel rebus, kaya beta-karoten yang mudah diserap tubuh. Wortel adalah sayuran yang kaya akan beta-karoten, antioksidan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata dan sistem imun lansia. Namun, banyak lansia mengeluhkan perut kembung setelah mengonsumsi wortel mentah. Mengapa demikian? Penelitian di Journal of Food Science tahun 2022 menunjukkan bahwa dinding sel wortel mentah sangat keras dan sulit dipecah oleh enzim pencernaan yang sudah menurun produksinya pada lansia. Solusinya adalah dengan merebus wortel hingga lunak. Proses pemanasan memecah dinding sel wortel, sehingga nutrisinya lebih mudah diserap dan dicerna. Selain itu, beta-karoten dalam wortel rebus justru lebih tinggi bioavailabilitasnya, mencapai peningkatan hingga 35% dibandingkan wortel mentah. Ini berarti tubuh lansia bisa menyerap lebih banyak nutrisi dengan usaha pencernaan yang lebih minimal. Cara terbaik mengolah wortel untuk lansia adalah dengan merebus selama 7-10 menit hingga empuk, lalu disajikan sebagai sup atau pure. Untuk meningkatkan penyerapan beta-karoten, tambahkan sedikit minyak zaitun yang sehat untuk jantung. Konsumsi wortel rebus 2-3 kali seminggu dapat membantu menjaga kesehatan mata dan mengurangi risiko katarak, masalah umum pada lansia. Bayam kukus, kaya zat besi tanpa mengiritasi lambung. Bayam adalah salah satu sayuran hijau terbaik untuk lansia karena kandungan zat besi, folat, dan vitamin K-nya yang tinggi. Nutrisi ini sangat penting untuk mencegah anemia dan menjaga kesehatan tulang yang rentan di usia lanjut. Namun, bayam mentah mengandung asam oksalat yang dapat mengiritasi lambung dan menghambat penyerapan kalsium. Menurut penelitian di American Journal of Clinical Nutrition tahun 2023, proses pengukusan bayam selama 3-5 menit dapat mengurangi kadar asam oksalat hingga 53% tanpa mengurangi signifikan kandungan nutrisinya. Pengukusan juga membuat volume bayam menyusut, sehingga lansia bisa mengonsumsi porsi yang lebih banyak dengan beban pencernaan yang lebih ringan. Bayam kukus juga lebih aman bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, karena proses pemanasan mengurangi kadar vitamin K yang bisa berinteraksi dengan obat tersebut. Untuk penyajian optimal, tumis sebentar bayam yang sudah dikukus dengan bawang putih cincang dan sedikit minyak zaitun. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan rasa, tetapi juga membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Labu, rendah serat kasar namun kaya nutrisi. Labu kuning atau butternut squash adalah pilihan sayuran ideal untuk lansia dengan sistem pencernaan sensitif. Teksturnya yang lembut dan kandungan serat larut yang tinggi membuatnya mudah dicerna tanpa menyebabkan iritasi pada saluran cerna. Sebuah studi dari Journal of Gastroenterology tahun 2022 menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi labu secara teratur mengalami penurunan keluhan pencernaan, seperti konstipasi dan kembung hingga 40%. Kandungan beta-karoten dalam labu bahkan melebihi wortel.
menjadikannya sumber vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan mata dan sistem imun. Selain itu, labu juga kaya akan kalium, mineral penting yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, masalah umum pada lansia dengan hipertensi. Cara penyajian terbaik adalah dengan mengukus atau memanggang labu hingga lunak, lalu dihaluskan menjadi pure. Untuk variasi rasa, tambahkan sedikit kayu manis dan jahe yang juga bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Labu juga bisa dijadikan sup kental yang menghangatkan dan mudah dikonsumsi oleh lansia dengan masalah gigi atau kesulitan mengunyah. Brokoli kukus, antioksidan tinggi dengan serat yang lebih mudah dicerna. Brokoli dikenal sebagai salah satu sayuran dengan kandungan antioksidan dan senyawa anti kanker tertinggi, khususnya sulforafan, yang telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Namun, banyak lansia menghindari brokoli karena khawatir akan gas dan kembung yang ditimbulkannya. Penelitian di Journal of Nutritional Science tahun 2022 menemukan bahwa pengukusan brokoli selama 3-4 menit dapat memecah serat kompleksnya menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna, sekaligus mempertahankan 80-90% kandungan nutrisinya. Proses ini juga mengurangi senyawa goitrogenik yang dapat mengganggu fungsi tiroid, masalah yang cukup umum pada lansia. Untuk menambah kelezatan dan meningkatkan penyerapan nutrisi, sajikan brokoli kukus dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih panggang. Brokoli juga bisa dicampurkan ke dalam omelet atau frittata sebagai sarapan bergizi tinggi bagi lansia. Konsumsi brokoli 2-3 kali seminggu dapat membantu menjaga fungsi kognitif dan meningkatkan respons imun yang cenderung menurun di usia lanjut. Ubi jalar, pati resisten untuk kesehatan usus. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah, menjadikannya pilihan tepat untuk lansia, terutama yang memiliki diabetes atau prediabetes. Menurut penelitian di International Journal of Molecular Sciences tahun 2023, ubi jalar mengandung pati resisten yang berperan sebagai prebiotik alami, memberikan makanan bagi bakteri baik di usus. Mikrobioma usus yang sehat terbukti berhubungan erat dengan penurunan risiko gangguan pencernaan, peningkatan imunitas, dan bahkan perbaikan fungsi kognitif pada lansia. Sebuah studi longitudinal yang melibatkan 1.500 lansia menunjukkan bahwa mereka yang secara rutin mengonsumsi makanan kaya pati resisten mengalami 28% lebih sedikit masalah pencernaan dibandingkan kelompok kontrol. Ubi jalar juga kaya akan antioksidan, terutama beta-karoten dan antosianin, yang membantu menetralisir radikal bebas penyebab penuaan dini. Cara terbaik mengolah ubi jalar untuk lansia adalah dengan mengukus atau memanggang hingga lunak, lalu disajikan dengan kulitnya yang kaya serat untuk mendukung kesehatan pencernaan. Untuk variasi, ubi jalar bisa dihaluskan dengan sedikit kayu manis dan minyak zaitun sebagai pengganti kentang tumbuk yang lebih sehat. Kacang hijau rebus, protein nabati yang ringan di lambung. Kacang hijau adalah sumber protein nabati yang sangat baik untuk lansia, dengan kandungan protein mencapai 24% dari berat keringnya. Tidak seperti kacang-kacangan lain yang sering menyebabkan gas dan perut kembung, kacang hijau relatif lebih mudah dicerna karena kandungan senyawa penyebab gas yang lebih rendah. Sebuah penelitian di Asian Journal of Clinical Nutrition tahun 2022 menemukan bahwa konsumsi kacang hijau rebus secara teratur dapat membantu menurunkan kolesterol, menjaga kadar gula darah stabil, dan meningkatkan perasaan kenyang lebih lama. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang berisiko mengalami diabetes dan penyakit jantung. Proses perendaman kacang hijau selama 8-12 jam sebelum dimasak sangat penting untuk mengurangi senyawa anti-nutrisi dan mempersingkat waktu pemasakan. Kacang hijau rebus bisa disajikan sebagai bubur, ditambahkan ke dalam sup, atau dijadikan isian untuk berbagai hidangan. Untuk lansia dengan masalah pencernaan yang lebih serius, kacang hijau bisa diproses menjadi tauge, yang bahkan lebih mudah dicerna dan kaya enzim pencernaan. Zucchini rendah serat kasar dan tinggi air untuk hidrasi. Zucchini adalah sayuran rendah kalori dengan kandungan air tinggi, sekitar 95%,
menjadikannya pilihan ideal untuk lansia yang perlu menjaga hidrasi tubuh. Seiring bertambahnya usia, mekanisme rasa haus menjadi kurang sensitif, sehingga lansia berisiko mengalami dehidrasi kronis yang dapat memperburuk masalah pencernaan. Penelitian di European Journal of Nutrition tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dengan kadar air tinggi seperti zucchini dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperlancar transit makanan di usus. Zucchini juga mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan penting untuk kesehatan mata lansia. Kandungan seratnya yang lembut tidak menyebabkan iritasi pada saluran cerna yang sensitif, sehingga ideal untuk lansia dengan sindrom iritasi usus besar atau divertikulosis. Zucchini dapat diolah dengan cara ditumis ringan, dipanggang, atau dijadikan sup krim. Untuk memaksimalkan penyerapan nutrisinya, sajikan dengan sedikit lemak sehat seperti minyak zaitun dan kombinasikan dengan sumber protein seperti ikan panggang atau tahu. Kembang kol mengandung sulfur untuk detoksifikasi tubuh. Kembang kol, seperti halnya brokoli, adalah anggota keluarga Brassica yang kaya akan senyawa bioaktif bermanfaat. Namun, kembang kol memiliki keunggulan untuk lansia karena teksturnya yang lebih lembut dan rasa yang lebih ringan dibandingkan brokoli. Menurut penelitian di Journal of Food Science and Technology tahun 2022, kembang kol mengandung senyawa sulfur yang berperan penting dalam proses detoksifikasi dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Proses penuaan alami menyebabkan penurunan kemampuan hati untuk mendetoksifikasi racun, sehingga konsumsi makanan yang mendukung fungsi ini sangat penting bagi lansia. Kembang kol juga rendah karbohidrat dan tinggi serat larut, menjadikannya pilihan tepat untuk lansia dengan diabetes atau yang sedang menjaga berat badan. Pengolahan terbaik untuk kembang kol adalah dengan mengukus hingga lunak namun tidak terlalu lembek, biasanya sekitar 5-7 menit. Kembang kol kukus bisa dihaluskan sebagai pengganti nasi atau kentang tumbuk, ditambahkan ke dalam sup, atau dipanggang dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu herbal untuk menghasilkan camilan sehat. Untuk lansia dengan masalah gas, penambahan rempah seperti adas atau jintan pada saat memasak dapat membantu mengurangi efek kembung. Terong panggang mendukung kesehatan jantung dan kognitif. Terong adalah sayuran yang kaya akan antioksidan, terutama nasunin yang terkonsentrasi pada kulitnya berwarna ungu. Nasunin telah terbukti melindungi membran sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas, potensial mencegah penurunan fungsi kognitif pada lansia. Sebuah studi kohort yang dipublikasikan di Neurology tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi rutin makanan kaya antosianin berhubungan dengan penurunan risiko demensia hingga 24%. Selain itu, terong juga mengandung serat larut tinggi yang membantu menurunkan kolesterol dan mencegah konstipasi, masalah umum pada lansia. Kandungan kaliumnya yang tinggi berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan tekanan darah normal, mendukung kesehatan jantung yang rentan di usia lanjut. Memanggang adalah metode pengolahan terbaik untuk terong bagi lansia. Proses ini mengurangi penyerapan minyak yang biasanya tinggi jika digoreng, sekaligus menghasilkan tekstur lembut yang mudah dicerna. Sebelum dipanggang, terong sebaiknya diiris tipis, ditaburi sedikit garam untuk mengeluarkan cairan pahitnya, lalu dibilas dan dikeringkan. Terong panggang bisa disajikan sebagai lauk, dicampurkan ke dalam pasta, atau dijadikan bahan utama dalam hidangan Mediterania seperti baba ganoush yang lembut dan kaya rasa. Itulah 9 jenis sayuran yang mudah dicerna dan sangat bermanfaat untuk kesehatan lansia. Dengan memilih dan mengolah sayuran dengan tepat, lansia bisa mendapatkan nutrisi optimal tanpa harus khawatir dengan masalah pencernaan. Ingat, konsistensi adalah kunci. Mulailah dengan porsi kecil dan tingkatkan secara bertahap. Kombinasikan beberapa jenis sayuran untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Apakah Anda memiliki pengalaman atau resep khusus untuk mengolah sayuran bagi lansia? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya dari Klinik 62. Sampai jumpa di video berikutnya.